Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Kembali bersama saya Muklis. Di video sebelumnya kita sudah membahas solusi jika Bapak Ibu tidak bisa login ke Info GTK. Nah, masih seputar Info GTK, kita akan bahas lebih lanjut terkait Info GTK 2024 semester pertama ini. Oke, langsung saja Bapak Ibu silahkan masuk ke Info GTK-nya. Buka saja browsernya. Sini saya menggunakan Microsoft Edge. Bapak Ibu silahkan login menggunakan browser yang lain. Kemudian ketikkan di kolom alamat info titik GTK titik Kemdikbud titik go titik id seperti ini, kemudian tekan enter. Kemudian silakan login menggunakan akun PTK-nya. Jika seandainya gagal, silakan lihat video saya sebelumnya dan berkoordinasi dengan operator sekolah untuk mengupdate akunnya. Kemudian masukkan kode pengamannya ya, atau kode captcha-nya di sini sesuai dengan yang ini. Kemudian kita klik masuk. Oke, di sini jelas ketampilan di bagian ini itu Info GTK 2024 semester pertama ya. Dan tampilan awalnya di sini ada kolom pertanyaan ya, frekuensi ask question pertanyaan yang sering kali diajukan. Nah, Bapak Ibu jika klik ini tidak ada akan muncul ya yang banyak ditanyakan di sini. Nah, Bapak Ibu bisa membacanya ya. Membacanya apa saja yang menjadi kendala Bapak Ibu ya. Mungkin seperti kita cek ya, adakah terkait ini beban mengajar di sini. Nah, Bapak Ibu klik, nanti akan ada di sini keterangan-keterangan ya, cara mendapatkan ERG. Nah, seperti ini. Silakan Bapak Ibu dibaca sekaligus. Nah, ini passing. Nah, di sini ada ya SKM Fasilitas saya terbit tahun 2019, namun saya baru TPG sesuai SKM Fasilitas tahun 2023. Apakah saya bisa mengajukan kurangan TPG saya sesuai SKM Fasilitas saya pada tahun sebelumnya 2019 sampai 2022? Seharusnya bisa. Nah, itu Bapak Ibu yang terkait invasing ya, silahkan. Nah, ini juga ada pertanyaan-pertanyaan yang Bapak Ibu silahkan dibaca sendiri ya. Nah, kita close. Kemudian selain ini baru ya, menu ini baru di tahun 2024 ini, 2023 sebelumnya tidak ada. Nah, kemudian setelah ini tuh ada tampilan yang baru tambahan di bagian ini di 2023 di tombol perbaharui itu tidak ada ini ya, validasi SKTV, resum dapodik, realisasi SKTV ini belum ada, tapi di 2024 ini sudah ada. Nah, alhamdulillah guru kami ini sudah valid ya, statusnya 16 yaitu menunggu pengajuan oleh operator tunjangan oleh dinas. Nah, jika rekan-rekan masih 01, 02 silahkan dicek di bagian hasil validasinya di bagian ini ya. Dilihat datanya apa yang menjadi permasalahan, atau Bapak Ibu bisa melalui menu ini klik hasil validasi. Ya, sama ya ini hasilnya. Nah, ini juga menu baru ya, tampilan seperti ini. Nah, atau langsung Bapak Ibu klik di sini nanti lihat data. Nah, di sini akan ditampilkan status yang sudah valid tadi itu apa saja. NUTK ini sudah valid. Kemudian kepegawaian ini juga sudah valid. Nah, beban mengajar alhamdulillah ini sudah valid. Ya, jika seandainya Bapak Ibu tidak valid, silahkan dicek ya. Apakah sudah 24 jam dan kemudian apakah sudah linear dengan novel yang diajar ya, antara sertifikasi dengan novel yang diajar apakah sudah linear. Nah, bagi kepala sekolah apakah tugas tambahannya sudah valid ya, atau bagi rekan-rekan yang memiliki tugas tambahan mungkin wakil kepala sekolah untuk jenjang SMP ke atas ya yang 12 jam apakah sudah terbaca atau tidak. Nah, jadi untuk beban mengajar itu dilihat lagi ya yang menjadi invalidnya apa. Jadi ada yang sudah valid tapi masih statusnya belum valid, itu kemungkinan menunggu ya. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah galau. Apalagi terutama bagi rekan-rekan yang memiliki tugas tambahan ya, seperti juga guru-guru TIK, kemudian guru BK ya, itu biasanya invalidnya di akhir-akhir, validnya di akhir-akhir maksud kami ya, karena dia menunggu dulu ya, menunggu guru yang lain valid dulu. Nah, mereka baru validnya belakangan. Biasanya seperti itu ya, mengacu ke tahun-tahun sebelumnya. Nah, kemudian usia, apakah dia sudah pensiun atau belum? Nah, ini juga berpengaruh. Oke, kemudian keaktifan. Nah, jangan lupa keaktifan ini dicentang ya di bagian dapodik. Ini sering terlupakan. Jadi di dapodik itu di bagian penugasan ada keaktifan PTK, itu kadang tidak dicentang ya. Nah, itu mungkin jadi salah satu penyebab keaktifannya belum valid. Jika seandainya sudah dicentang, jadi Bapak Ibu tinggal menunggu saja. Jika belum dicentang, silahkan diperbaiki, kemudian sinkron kembali aplikasi dapodiknya. Ini kita close. Kemudian di sini kelulusan sertifikasinya statusnya valid ya, dia dilihat.
dilihat data-datanya apakah ada yang tidak sesuai ya. Jika tidak sesuai silahkan diperbaiki di bagian mana yang tidak sesuai itu, seperti itu. Oke, ini kita kembalikan. Nah, ini format untuk yang non ASN itu formatnya itu pembayarnya itu oleh APBN pusat ya. Kalau yang ASN daerah kalau saya tidak salah. Nah, kemudian di sini validitas datanya ya valid semua. Nah, ini juga bisa Bapak Ibu klik link-linknya ini ya. Nanti dia akan mengacu kemari ya. Jadi kalau kita format bayar kita akan mengacu tadi yang ke sini. Ini linknya ya. Kalau kita lihat usia maksimum, nah dia akan kemari ya ke bagian usia. Seperti itu. Kemudian kelengkapan data ini sudah lengkap, artinya sudah tidak ada masalah. Jadi ini tinggal kita print out saja, kemudian ajukan ke dinas ya untuk pengusulannya. Dan sini tidak ada catatan masalahnya. Ini bagian hasil validasi. Kita kembali ke bagian profil. Saya kembali lagi ya. Jika Bapak Ibu ada yang bermasalah, misalkan di NPTK, di sini kita buka nama ya di arsip dengan Dapodik dan Serdik. Pastikan ini sudah sinkron semua ya, hijau. Jika ada yang merah misalkan di arsipnya yang merah yang bermasalah, maka Bapak Ibu silakan ke Perval PTK perbaiki perbaikan arsip. Silakan Bapak Ibu ajukan perbaikan arsip. Ya, nanti saya akan coba buatkan tutorial terpisah terkait ini ya. Saya juga ada guru saya satu yang bermasalah ya di data arsipnya untuk bagian NPTK namanya tidak sama dengan nama Dapodik dan Serdiknya. Nah, jika seandainya Dapodik yang bermasalah, silahkan perbaiki juga di Perval PTK di bagian edit identitas ya. Itu bedanya ya. Kalau yang untuk NPTK di bagian perbaikan arsip, tapi untuk yang jika salahnya di Dapodik itu di identitas. Seperti itu ya, Bapak Ibu, untuk jika kesalahan di bagian NUPTK ini. Nah, walaupun kesalahan nama tidak sama itu tidak mengakibatkan status NPTK-nya invalid, karena yang dilihat NPTK-nya itu aktif apa enggak, bukan namanya ya. Nah, karena saya cek di PTK saya yang namanya tidak sinkron itu tidak sama, itu statusnya valid dan status validasinya itu sudah 16 ya, tidak 02 ataupun tidak 01. Nah, bagi rekan yang 01 terkait beban mengajar, silahkan dicek apakah mafel yang diampu dengan serdiknya itu sudah linear ya, karena bisa jadi tidak linear ya, atau seandainya jika linear dan masih belum terbaca, silahkan menunggu saja ya sampai proses validasi GTK-nya ini selesai secara keseluruhan ya, karena bisa jadi ini belum selesai ya. Kita kembali ke bagian profil. Nah, di sini tanggal sinkron terakhir Dapodik ya untuk PTK saya. Untuk PTK ini perubahan datanya di tanggal sinkron terakhirnya itu tanggal 17 Januari. Nah, kalau kita sesuaikan dengan bagian proses validasi ini sudah 12 Maret ya hasil proses validasinya. Jadi jika Bapak Ibu sinkronnya di bawah 12 Maret ini harusnya itu sudah valid semua ya, kecuali memang datanya ada yang bermasalah. Jadi silakan dicek kembali datanya. Nah, jika seandainya di atas tanggal 12 Maret perubahan datanya ya, nah, jadi silakan ditunggu sampai Info GTK kembali menarik datanya. Biasanya paling cepat 1 minggu ya, 1 minggu setelah Bapak Ibu sinkron, tapi dicek saja secara berkala. Kita kembali, kemudian realisasi SKTP ini belum ada ya. Kalau kita klik lihat data di sini, ini belum ada datanya ya, belum masuk. Karena kalau kita cek juga di bagian tunjangan, nah ini masih kosong ya, masih kosong. Kita kembali. Nah, kemudian di bagian resume Dapodik juga kita bisa melihat data-data yang diinput melalui Dapodik. Kita klik lihat di sini, lihat data, inilah hasil inputan yang ada di Dapodik. Jadi jika seandainya bermasalah silahkan perbaiki di Dapodiknya ya. Nah, status kepegawaiannya, pendidikan formalnya, kemudian penetapan kepegawaiannya, kemudian gaji. Nah, ini gaji untuk guru non ASN sumber gaji ini 1,5 juta. Ini enggak ya. Ini kalau hasil analisis saya pribadi ini adalah besaran tunjangan yang akan diterima ya, karena guru saya ini bukan non ASN dan bukan guru saya ini bukan ASN dan bukan juga invasi, belum juga invasing ya yang disetarakan dengan PNS ya, dengan ASN, maka jumlah
tunjangan yang dia terima per bulannya ya ini 1,5 juta ya. Tetapi jika Bapak Ibu sudah investing ataupun ASN, maka yang Bapak Ibu terima itu sesuai dengan gaji pokok Bapak Ibu ya. Jika seandainya gaji pokok investingnya 2 juta, maka sertifikasi besaran tunjangannya juga 2 juta. Dan informasinya untuk yang ASN dan investing itu naik 8% tahun ini. Alhamdulillah. Bagi yang belum investing dan belum ASN, ya sabar-sabar. Ya mudah-mudahan ada rezeki dari yang lain. Nah, bagi guru yang belum cerdik, belum ASN juga, ya mudah-mudahan tahun depan bisa cerdik dan bisa menikmati seperti guru-guru yang lain. Nah, ini kemudian di beban kerja Bapak Ibu bisa lihat di sini ya, jika seandainya masih kurang dari 24 jam itu tidak valid nantinya ya. Nah, kecuali yang ada tugas tambahan ya, seperti kepala sekolah, kemudian wakil kepala sekolah, kepala perpustakaan, kepala lab, kemudian kepala bengkel ya untuk yang SMK dan lain sebagainya. Dan jam linearnya juga dipastikan sini juga 24 jam ya, supaya bisa cair. Nah, bagi yang sekolah kecil yang tidak bisa memenuhi 24 jam itu harusnya dia akan tetap valid ya, dengan syarat ya, mungkin dia guru tunggal, kemudian tidak ada guru yang lain. Nah, itu harusnya valid nantinya bagi yang sekolah kecil. Oke, itu adalah info GTK ya, yang perbedaan info GTK dengan versi sebelumnya. Selebihnya sama ya. Kemudian ada tambahan baru di bagian sini, yaitu ada rekam jejak. Nah, Bapak Ibu jika seandainya ingin melihat data info GTK di versi di tahun sebelumnya, di periode sebelumnya, Bapak Ibu bisa menggunakan menu ini. Nah, kita klik rekam jejak di sini. Nah, di sini sudah ada dari tahun anggaran 2023. Nah, jika Bapak Ibu ingin melihat tahun kemarin ya, periode Juli Desember, Bapak Ibu klik di sini, kemudian klik cek rekam jejak. Nah, maka dia akan diproses dan Bapak Ibu bisa mencetak rekam jejaknya di sini. Ya, tinggal klik saja cetak rekam jejak. Nah, nanti tinggal kita klik cetak ya. Nah, bisa langsung dihubungkan dengan printer atau sebagai PDF seperti itu. Nah, ini saya batalkan saja. Saya tutup. Nah, selain itu, jika Bapak Ibu ingin melihat tahun sebelumnya, tinggal klik di sini ya. Ini ke atas ini untuk yang 2024 tapi belum ada. Untuk 2022 ke bawah, Bapak Ibu klik bagian ini, tombol ke atas ini. Nah, di 2022, kemudian pilih periodenya. Ya, apakah Januari, Juni, atau Juli, Desember. Kemudian klik cek rekam jejak. Ini menu yang ada yang baru di Info GTK 2024 ini. Ya, kita tutup. Kemudian di bagian lain-lain, ini rombongan belajar. Nah, ini terkait dengan beban mengajar. Jika seandainya bermasalah ya, tidak valid, Bapak Ibu juga bisa mengecek di bagian rombongan belajar apakah sudah sesuai rombelnya. Bisa saja misalkan untuk jenjang TK misalkan itu jumlah siswa sesuai dengan Permendikbud nomor berapa ya, saya lupa. Bapak Ibu bisa cek sendiri. Itu maksimal 15 ya. Jika seandainya dia paralel ya, lebih dari satu kelas, maka itu harus lebih dari 15 siswa supaya bisa dibagi ya. Nah, kalau seandainya siswanya 14 dibagi 2, maka nanti tidak akan valid ya sertifikasinya. Tapi kalau seandainya rombelnya tunggal ya, single, dia di bawah 15 juga valid, tidak ada masalah. Nah, harusnya di sini itu bisa kita cek kalau Bapak Ibu klik di bagian ini, tapi ini belum ada respon ya dari info GTK-nya. Mungkin saya masih dalam proses pengembangan, kita tunggu saja sampai nanti ini bisa diklik. Nanti Bapak Ibu bisa mengeceknya di bagian ini. Jika seandainya jamnya itu masih bermasalah, karena rombel ini nanti akan mempengaruhi jam linearnya ya, yang diakui di Dapodik itu akan mempengaruhi di sini. Nah, jadi Bapak Ibu, yang D ini adalah Dapodik, K ini sesuai kurikulum, dan L ini adalah linear ya, yang linear. Nah, jadi ini harus 24 semua ya, supaya sertifikasinya valid. Kemudian terakhir yaitu verbal ijazah. Nah, ini jika seandainya masih menunggu konfirmasi, ini kita abaikan saja terlebih dahulu, karena di sini hasil validasi sebenarnya sudah kita validasi.
Dan jika seandainya data sudah benar, Bapak Ibu tinggal klik saja di sini kemudian konfirmasi. Tapi saat ini belum ada respon ya, sama seperti yang saya sampaikan tadi. Ini sepertinya masih dalam proses pengembangan. Tapi Bapak Ibu bisa melihat sini di riwayat verbalnya. Nah, ini status sudah terverifikasi. Jadi Bapak Ibu silahkan diabaikan saja perihal verbal ijazah ini. Tunggu sampai nanti normal. Dan jika seandainya ingin konfirmasi silahkan konfirmasi, atau bagi rekan-rekan yang belum melakukan verbal ijazah silahkan di verbal ijazahnya khusus untuk S1 ya. Di selain itu tidak perlu di verbal di S1 dan D4 ya, maksud saya itu yang hanya yang di verbal. Selain itu tidak. S2 S3 itu tidak di verbal, D3 ke bawah juga tidak di verbal. Nah, demikian ya pembahasan Infogoteka 2024 semester 1. Nah, jika ada yang ingin ditanyakan, kita bisa diskusikan di kolom komentar. Oke, billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.